Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Rizky Sugitayana dengan NPM 30622110002 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan saya sendiri Maria Ulfa dengan NPM 30622122017 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi pada video presentasi ini kami akan mempresentasikan tentang integrasi pendidikan karakter dalam kegiatan pembelajaran dan cara mengintegrasikan pendidikan karakter kepada para siswa. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, Iki. Baik, pembahasan pertama adalah integrasi pendidikan karakter. Ini merujuk pada upaya menyatukan nilai-nilai moral, etika, dan sikap positif ke dalam kurikulum dan kehidupan sehari-hari di lingkungan pendidikan. Ini sebenarnya bertujuan untuk membentuk kepribadian yang baik dan bertanggung jawab pada siswa, sehingga mereka tidak hanya dapat pandai dalam hal akademis, tetapi juga memiliki kesadaran tentang moral yang kuat. Integrasi ini sebenarnya memungkinkan siswa untuk belajar dan menerapkan nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, kerjasama, serta toleransi dalam setiap aspek kehidupan mereka di luar. Baik, pembahasan kedua adalah pendekatan pendidikan karakter. Menurut Masrur Muslih, seorang pakar pendidikan karakter di Indonesia, mengemukakan beberapa pendekatan dalam pendidikan karakter, yaitu yang pertama adalah pendekatan pembinaan karakter berbasis nilai, kedua adalah pendekatan pengembangan moral kognitif, yang ketiga adalah pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman, yang keempat adalah pendekatan integrasi kurikulum, dan kelima adalah pendekatan kolaboratif. Baik, yang pertama adalah pendekatan pembinaan karakter yang berbasiskan nilai. Pendekatan ini menekankan pada penanaman nilai-nilai karakter yang melalui berbagai kegiatan seperti pembinaan kebiasaan dan keteladanan. Nilai-nilai karakter yang ditanamkan harus sesuai dengan nilai kebudayaan, bangsa, dan agama. Yang kedua adalah pendekatan pengembangan moral kognitif. Pendekatan ini biasanya menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir moral peserta didik. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai moral dan membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang sangat berbeda. Yang ketiga adalah pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman. Pendekatan ini cenderung menekankan pada pembelajaran melalui pengalaman. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai karakter melalui pengalaman langsung. Yang keempat adalah pendekatan integrasi kurikulum. Pendekatan ini sebenarnya menekankan pada integrasi nilai karakter dalam kurikulum sekolah tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu peserta didik belajar nilai karakter dalam berbagai mata pelajaran yang berbeda. Yang terakhir adalah pendekatan kolaboratif. Pendekatan ini biasanya menekankan pada kerjasama antar semua pihak, tidak hanya satu aspek. Selanjutnya, dalam pendidikan karakter, termasuk guru, orang tua, dan masyarakat. Pendekatan ini cenderung bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan karakter peserta didik. Mas Nur itu juga menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam pendidikan karakter. Pendekatan holistik ini berarti bahwa pendidikan karakter itu harus dilakukan secara menyeluruh melalui beberapa aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Baik, materi selanjutnya ada tujuan dan fungsi. Jadi pada tujuan utama dari pendidikan karakter ini adalah untuk membentuk individu yang memiliki nilai-nilai moral yang kuat. Jadi melalui pendidikan karakter, individu diajarkan untuk menghargai kejujuran, integritas, serta tanggung jawab dalam segala aspek kehidupan mereka. Jadi pada tujuan pendidikan karakter ini ada memiliki 3. Yang pertama ada kecerdasan moral, jadi itu kemampuan untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada kecerdasan emosional. Dalam kemampuan ini, itu untuk mengelola emosi diri sendiri dan orang lain dengan baik. Yang ketiga ada keterampilan hidup. Jadi pada kemampuan ini untuk menyelesaikan masalah, membuat keputusan, dan berpikir kritis. Selain tujuan,
Pendidikan karakter ini juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada membangun dan memperkuat karakter bangsa. Itu dimaksudkan dengan pendidikan karakter ini diharapkan dapat menghasilkan generasi muda yang berkarakter baik dan berbudi luhur, yang dapat menjadi modal pembangunan bangsa. Yang kedua ada mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan kehidupan. Pada pendidikan karakter ini diharapkan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan dan nilai-nilai yang mereka butuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan di masa yang akan datang. Yang ketiga ada membangun masyarakat yang bermartabat. Jadi pada pendidikan karakter ini diharapkan dapat membangun masyarakat yang bermartabat, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Jadi pendidikan karakter ini merupakan suatu upaya yang penting untuk membangun generasi muda yang berkualitas. Oleh karena itu, perlu dilakukannya secara berkelanjutan dan terintegrasi dalam semua aspek pendidikan. Pada materi terakhir ada mengintegrasi pendidikan karakter. Jadi, mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran di sekolah merupakan langkah penting untuk membangun generasi muda yang berkarakter mulia dan berintegritas. Ada beberapa cara untuk mengintegrasikan pendidikan karakter. Yang pertama ada memuat nilai-nilai karakter dalam semua mata pelajaran. Jadi, pada setiap mata pelajaran dapat memuat nilai-nilai karakter tertentu. Misalkan nih, pada mata pelajaran matematika dapat memuat nilai-nilai karakter seperti disiplin, ketelitian, dan kegigihan. Sedangkan di mata pelajaran bahasa Indonesia dapat memuat nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat. Yang kedua ada melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menunjang pendidikan karakter. Jadi, pada fungsi kedua ini, guru itu dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran yang menunjang pendidikan karakter, seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran reflektif. Yang keempat ada membangun budaya sekolah yang berkarakter. Jadi, seluruh warga sekolah harus terlibat dalam membangun budaya sekolah yang berkarakter. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai aturan dan kebiasaan yang mencerminkan nilai-nilai karakter. Yang terakhir ada menjalin kerjasama dengan orang tua dan masyarakat. Jadi, pendidikan karakter ini tidak hanya dapat dilakukan di sekolah saja, tetapi juga di rumah dan di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menjalin kerjasama dengan orang tua dan masyarakat untuk mendukung pendidikan karakter. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.